Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Malam itu, asap kemenyan mengepul pekat, memenuhi udara dengan aroma mistis yang mencekam. Dentuman gamelan mengalun cepat, mengentak-ngentak seolah memacu adrenalin di setiap denyut nadi. Di tengah panggung, di bawah sorotan lampu obor yang temaram, seorang penari kuda lumping tiba-tiba menjerit nyaring, suara yang mengoyak ketenangan malam. Matanya memerah, sorotnya kosong, dan tanpa peringatan, ia menerjang leher rekan penari di sebelahnya. Darah menyembur deras, membasahi kostum gemerlap dan menodai panggung kayu yang usang. Seketika, hiruk-pikuk kepanikan melanda penonton. Namun, di antara kerumunan yang terhuyung-huyung, pemimpin grup, Pak Wiryo, justru tertegun. Bibirnya mengukir senyum tipis yang penuh makna. Lampu-lampu padam, kegelapan pekat menelan panggung. Jeritan penonton yang tertahan kini bercampur dengan tawa misterius yang menggema, melayang di antara pepohonan desa. Arga, seorang mahasiswa perantauan yang jarang sekali menjejakkan kaki di tanah kelahirannya, akhirnya tiba di desa untuk liburan semester. Udara desa yang sejuk dan aroma tanah basah segera menyambutnya, membelai kenangan masa kecil yang mulai pudar. Desa itu kini sedang sibuk luar biasa. Seluruh warganya bergotong royong menyiapkan acara bersih desa, sebuah tradisi tahunan yang selalu dinanti. Puncak dari perayaan itu, seperti biasa, adalah pertunjukan kuda lumping yang selalu berhasil menyedot perhatian dari berbagai pelosok. Arga merasakan gelombang nostalgia yang menghangatkan. Namun di balik itu, ada firasat aneh yang mengganjal, seolah bayangan kelam sedang menanti di balik setiap sudut. Sesampainya di rumah, Arga langsung mencari kakeknya, Pak Harjo, seorang lelaki tua yang bijaksana dengan sorot mata teduh. Namun, kali ini, Arga menangkap raut murung yang tak biasa di wajah sang kakek, terutama setiap kali pembicaraan menyerempet tentang pertunjukan kuda lumping. "Kakek kenapa?" tanya Arga suatu sore, sembari menyeruput teh hangat buatan nenek. Pak Harjo hanya menghela napas panjang, tatapannya menerawang jauh, seolah ada beban berat yang membelenggunya. "Bukan apa-apa, Nak," jawabnya pelan. Namun Arga tahu ada yang disembunyikan. Hari-hari berlalu, persiapan bersih desa semakin intens. Spanduk warna-warni terpasang di mana-mana, dan suara gamelan latihan sesekali terdengar dari balai desa, mengiringi tawa riang anak-anak. Arga mencoba mengabaikan kegelisahannya, menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman lama. Namun tatapan murung kakeknya yang tak pernah lepas setiap kali mendengar irama gamelan, seolah menjadi pengingat konstan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, Arga tak sengaja mendengar percakapan antara kakeknya dan seorang tetangga. Mereka berbicara dengan nada berbisik, sesekali menyebut nama Pak Wiryo dan perjanjian lama. Telinga Arga menajam, mencoba menangkap detail. Namun suara mereka terlalu samar, tertelan oleh desauan angin malam. Firasat aneh itu kini semakin kuat, seperti benang merah yang perlahan-lahan mulai terurai, menghubungkan potongan-potongan teka-teki yang belum Arga pahami. Ia memutuskan, ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Malam pertunjukan tiba. Ratusan warga membanjiri lapangan desa, berdesakan ingin menyaksikan tarian kuda lumping yang legendaris. Bau kemenyan yang pekat kembali menusuk hidung Arga, bercampur dengan aroma jajanan pasar dan keringat manusia. Gamelan ditabuh bertalu-talu, menciptakan atmosfer yang hingar-bingar penuh semangat. Para pemain kuda lumping dengan riasan mencolok dan kostum yang gemerlap mulai melangkah ke panggung. Tak lama setelah tarian dimulai, beberapa pemain mendadak jatuh. Tubuh mereka gemetar hebat dan mata mereka berkilat merah menyala. Pertanda
mereka telah kerasukan. Penonton bersorak riuh, menganggap itu sebagai bagian dari atraksi yang mendebarkan. Para penari yang kesurupan mulai melakukan hal-hal ekstrim, mengunyah pecahan beling dengan santai, berjalan di atas bara api tanpa ekspresi kesakitan, dan tubuh mereka seolah tak mempan dicambuk. Arga melihat itu semua dengan kening berkerut. Ada sesuatu yang berbeda kali ini, bukan sekedar pertunjukan seni biasa. Sorot mata para penari yang kosong, namun penuh nyala aneh, serta asap kemenyan yang semakin pekat, seolah menjadi kabut yang menyelimuti seluruh arena. Tiba-tiba, seorang penari yang paling muda, tubuhnya kurus kering, mendadak ambruk di tengah panggung. Suara gamelan sontak terhenti, digantikan dengan keheningan yang mencekam. Wajahnya pucat pasi, dan dari mulutnya, buih-buih putih mulai keluar. Penonton yang tadinya bersorak kini terdiam. Beberapa mulai berbisik-bisik panik. Namun Pak Wiryo dengan tenang segera menghampiri penari itu, memberikan isyarat kepada yang lain untuk melanjutkan pementasan. Seolah-olah kematian itu hanyalah bagian dari skenario. Keesokan harinya, kabar kematian penari itu menyebar cepat. Namun anehnya, warga desa menanggapinya dengan santai, menganggapnya sebagai kecelakaan biasa atau tumbal pertunjukan. Tak ada penyelidikan mendalam, tak ada duka yang terlalu kentara. Arga merasa janggal. Bagaimana mungkin sebuah kematian bisa dianggap begitu sepele? Ia mencari kakeknya, ingin mendengar penjelasannya. "Kakek, apa tidak aneh? Orang meninggal di panggung, tapi semua orang seperti tidak peduli," tanya Arga, nada suaranya penuh kekhawatiran. Pak Harjo hanya menggeleng pelan, menghela napas panjang. "Ada hal-hal di desa ini, Nak, yang lebih baik tidak kau korek terlalu dalam. Terkadang kebenaran itu lebih menyeramkan daripada misteri itu sendiri." Jawaban kakeknya justru semakin membuat Arga penasaran. Ia merasa ada tabir tebal yang menutupi sejarah kelam desa ini, dan ia harus membukanya. Arga semakin gelisah. Mimpi buruk mulai menghampirinya. Bayangan penari kuda lumping dengan mata merah menyala menari-nari di pelupuk matanya. Ia tak bisa lagi menahan diri. Suatu siang, ia memaksa kakeknya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah desakan yang berulang-ulang, Pak Harjo akhirnya mengalah. Dengan suara yang berat dan tatapan kosong, ia mulai mengurai benang kusut masa lalu. "Dulu sekali, Nak," Pak Harjo memulai. "Grup kuda lumping di desa ini pernah hampir bubar. Pak Wiryo, pimpinan grup, sangat terpukul. Pertunjukan mereka sepi penonton. Tak ada lagi yang menghargai kesenian ini. Ia merasa terpojok, putus asa. Kakek Arga terdiam sejenak, menatap jauh keluar jendela. Dalam keputusasaan itu, Pak Wiryo melakukan sebuah perjanjian gaib. Sebuah perjanjian yang seharusnya tak pernah dilakukan." Pak Harjo melanjutkan, suaranya kini bergetar. Ia memohon kepada roh leluhur para penari, meminta agar pementasan mereka kembali jaya, agar roh-roh itu mau membantu mereka. Arga mendengarkan dengan saksama, napasnya tertahan. Dan roh-roh itu bersedia, dengan satu syarat. Setiap pementasan besar, setiap kali gamelan ditabuh dengan cepat, harus ada darah tumpah di panggung. Sebagai persembahan, sebagai tumbal. Arga merasa darahnya berdesir dingin. Jadi, kematian penari muda itu bukanlah kecelakaan, itu adalah persembahan. Kakek menolak terlibat dalam perjanjian terkutuk itu, lanjut Pak Harjo. Kakek tak mau mengorbankan nyawa demi pertunjukan. Karena penolakan itulah, keluarga kita, garis keturunan juru kunci desa,
dianggap sebagai penghalang. Roh-roh itu membenci kita. Sejak percakapan itu, Arga mulai dihantui secara lebih intens. Setiap malam, ia terbangun karena suara gamelan samar yang seolah berasal dari dinding kamarnya. Ia sering melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Puncaknya suatu malam, ia terbangun karena hawa dingin yang menusuk. Di sudut kamarnya, di bawah temaram cahaya bulan yang masuk dari jendela, berdiri sesosok penari kuda lumping tanpa kepala. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tak bisa berteriak. Sosok itu hanya berdiri membeku, seolah mengawasinya, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan aroma kemenyan yang kuat. Arga merasakan ketakutan yang mencekam. Ia kini tahu, ia bukan lagi sekadar penonton di drama horor ini. Ia adalah bagian darinya. Setelah kejadian penampakan penari tanpa kepala, hidup Arga tak lagi tenang. Ketakutan itu menjalar, membayanginya setiap saat. Ia mencoba mencari teman-teman lamanya. Berharap ada yang bisa ia ajak bicara. Namun mereka semua tampak sibuk dengan persiapan acara berikutnya. Seolah tak ada yang aneh dengan desa ini. Tak hanya Arga, satu persatu pemain kuda lumping mulai mengalami teror yang tak kalah mengerikan. Tiba-tiba, seorang penari senior yang dikenal paling piawai dalam atraksi beling ditemukan dengan tubuh penuh luka cambuk di belakang balai desa. Matanya terbelalak, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajalnya menjemput. Warga desa kembali berbisik-bisik, namun tak ada yang berani mengungkapkan ketakutan mereka secara terbuka. Beberapa hari kemudian, penari lainnya mendadak hilang tanpa jejak. Ia meninggalkan rumahnya untuk membeli rokok di warung desa, namun tak pernah kembali. Seluruh desa mencarinya, namun ia lenyap seperti ditelan bumi. Yang tersisa hanyalah sandal jepitnya yang tergeletak di tengah jalan, seolah saksi bisu dari kejadian misterius. Arga mulai memperhatikan pola. Nama-nama korban selalu terhubung dengan ritual lama. Mereka yang paling aktif dalam pementasan, yang darahnya paling sering tumpah. Ia merasa dicekik oleh ketakutan. Desa ini bukan lagi tempat yang aman baginya. Ia harus pergi. Suatu malam, saat ia mencoba menyelinap keluar desa, menyusuri jalan setapak yang gelap menuju jalan raya, tiba-tiba terdengar suara gamelan. Bukan gamelan dari balai desa, melainkan gamelan yang mengalun dari arah hutan. Terdengar begitu dekat, namun tak terlihat sumbernya. Di tengah jalanan yang sepi, di bawah rembulan purnama yang menerangi, Arga melihat bayangan-bayangan penari kuda lumping. Mereka menari, meliuk-liuk tanpa musik, tanpa pemain. Hanya bayangan hitam yang bergerak-gerak di kegelapan, seolah memanggilnya, menyeretnya kembali ke jantung kengerian. Arga lari sekencang-kencangnya, jantungnya berdebar, tak peduli kemana kakinya melangkah. Ia tahu, ia tak bisa lari dari takdir yang sudah digariskan. Malam bulan purnama tiba, pertunjukan puncak yang ditunggu-tunggu. Kali ini, atmosfernya lebih mencekam daripada sebelumnya. Gamelan ditabuh lebih keras, lebih cepat, menggetarkan setiap pori-pori Arga. Warga desa berbondong-bondong datang. Wajah-wajah mereka tampak kosong, seolah terhipnotis oleh irama gamelan dan asap kemenyan yang mengepul. Para pemain kuda lumping segera kerasukan. Mereka saling menyerang, mulut mereka berbusa, mata mereka merah menyala. Pertunjukan itu bukan lagi hiburan, melainkan sebuah ritual mengerikan. Arga berdiri terpaku di antara kerumunan. Ketakutan yang teramat sangat menyelimutinya. Ia menyadari, tiba-tiba, bahwa tatapan-tatapan kosong para pemain itu kini tertuju padanya. Seolah-olah mereka telah memilihnya. Dalam kekalutan itu, Arga melihat Pak Wiryo. Pimpinan grup itu kini tak lagi tampak seperti manusia biasa. Wajahnya memanjang aneh, menyerupai moncong kuda, dan matanya merah menyala, memancarkan aura kegelapan yang pekat. Tubuhnya membengkak, seolah ada entitas lain yang merasukinya sepenuhnya. Pak Wiryo tersenyum, seringai mengerikan yang membuat Arga bergidik. Darahmu, cucu juru kunci. Suara Pak Wiryo menggema, bukan lagi suara manusia,
melainkan suara yang dalam, serak, penuh gema. Darahmu adalah yang paling murni, persembahan terbaik untuk leluhur. Arga berbalik, mencoba melarikan diri, namun ia merasa kakinya seolah terpaku di tanah. Tiba-tiba, beberapa penari yang kerasukan menerjangnya, mencengkeram lengannya dengan kuat. Ia bermerontak, berteriak, namun suaranya tenggelam oleh dentuman gamelan yang semakin menggila. Ia tahu, ia telah dipilih sebagai tumbal. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.